sudah lama menunggumu. Apa mereka yang sudah mengirimmu? Dengar, masalahmu denganku, bukan dengan keluargaku. Jangan seret keluargaku ke dalamnya. Berani sekali kau bicara padaku tentang keluarga dan hubungan. Berani sekali kau. Kau tahu apa maunya mereka. Berikan pada mereka. Baru aku akan pergi dari sini. Kau dan keluargamu akan selamat. Aku tidak akan mendatangimu lagi kemari. Berikan pada mereka. Singkirkan aku selamanya. Para dukun itu sudah berusaha untuk mendapatkan Rohini Vidya selama bertahun-tahun. Aku tahu semua. Aku tahu tentang mereka. Dan sebaiknya kau katakan kepada mereka. Katakan. Aku lebih baik memberikan nyawaku daripada aku harus membiarkan Rohini Vidya jatuh ke tangan yang salah. Apa yang baru Anda saksikan terlihat seperti cuplikan cerita fiksi. Akan tetapi itu adalah kisah nyata. Bisakah orang melihat arwah? Dan benarkah ada orang yang dapat penghasilan dari kekuatan ini? Akan tetapi ada satu orang yang tinggal di daerah Ranci dan menyatakan bahwa inilah profesinya. Dan hari ini dia akan menunjukkan kekuatannya pada kita untuk pertama kalinya di Fear Files. Dia akan menunjukkan wajahnya di depan publik. Seorang yang unik dan luar biasa, yang sungguh hidup di antara arwah. Dan hari ini dia akan menunjukkan semua tentang hidupnya untuk para pemirsa di rumah. Dia juga akan menunjukkan kita pada dunia arwah. Ada rahasia apa yang tersembunyi di kitab kita ini? Apakah itu Rohini Vidya? Dan kenapa orang sampai sejauh itu untuk demi mendapatkan Rohini Vidya? Dan bagaimanakah semua ini bermula? Aku dilahirkan di Jagannath Puri of Orissa. Dan orang tuaku adalah guru. Saat seseorang akan meninggal, aku akan tahu sebelum itu terjadi. Seperti intuisi, aku mampu melihat arwah dan aku juga bisa melakukan menarik organ tubuh keluar dari makhluk hidup. Dalam banyak kasus, aku melihat orang tersebut akan menderita penyakit di bagian tubuh itu. Dan pada akhirnya, orang itu akan mati. Saat aku berusia 6 tahun, aku terjatuh dari tangga saat malam hari. Arvin! 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 Buka matamu, nak! Buka matamu! Ayo bangun! Bangun, Arvin! Bangun! Arvin! Arvin! Arvin, bangunlah! Arvin! Arvin, bangunlah! Buka matamu! Arvin! Arvin, buka matamu, nak! Bangunlah! Bangun, Arvin! Bangun! Arvin, bangunlah! Arvin! 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 Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya akan baik-baik saja. Aku akan bersamamu. Aku sangat kesakitan. Saat aku kembali tersadar, aku berada pada pelukan ibuku. Anakku, kau tidak apa-apa, nak. Apa kau baik-baik saja? Anakku, kau tidak apa-apa? Di sana itu siapa?
Tidak ada orang di sana. Arvin, apa yang kau lakukan? Kau menggambar simbol itu lagi. Kenapa kau tidak belajar? Kau mau ibu hukum ya? Hah? Ada apa ini? Arvin adalah putra tertuaku, dan atas berkah para dewa, kami diberikan bayi laki-laki. Saat masih anak-anak, dia suka berpikiran kosong. Dia tidak tertarik pada pelajaran. Aku sering menghukumnya, dan suatu saat aku mau menghukumnya, aku merasa seseorang memegang tanganku, dan dalam mimpiku, aku melihat wanita yang menyuruhku untuk jangan menghukumnya. Aku tidak tahu apakah itu keajaiban ataukah hal lain. Tapi saat aku perhatikan lagi, aku sadar bahwa putraku sudah berubah saat dia berumur 11 tahun. Dan kami memasang gambar para dewa di sekitar rumah. Aku sering mempersembahkan bunga pada Dewi Durga. Saat dia berdoa pada para dewa, bunga-bunga itu akan jatuh ke tangannya. Dan ada sebuah kuil di daerah ini. Dia sering mengunjungi kuil itu. Saat dia melakukan ibadah doa pada para dewa di dalam kuil itu, bunga-bunga yang dipersembahkan kepada sang dewa akan jatuh ke tangannya. Arvin, ibu ke pasar dulu ya. Kau boleh main di luar sampai ibu kembali. Tapi tidak boleh jauh-jauh. Ibu jangan khawatir. Siapa itu? Siapa ya? Arvin? 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 Di mana dia?
Rupanya ada di sini, tapi dia tidak ada. Hah? Arvin! 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 Di mana dia? Sudah kubilang jangan kemana-mana. Atau mungkin dia ke rumah tetangga. Sebaiknya aku periksa dulu. Arvin! Arvin? Tapi bagaimana dia bisa masuk? Aku kan mengunci pintu dari luar. Arvin! Kau panas sekali. Kau panas sekali, Nak. Aku tidak bisa cerita pada siapapun tentang pertemuanku dengan arwah. Aku mencoba menceritakan pada orang tuaku. Ada pusat institut psikiater di kota kami. Itu adalah rumah sakit jiwa terkenal dan orang tuaku membawaku ke psikiater. Mereka ingin tahu apa aku mengarang semua ini atau aku mengatakan yang sebenarnya. Atau aku punya kelainan mental. Kasusku ditangani oleh Dr. Panikrai. Dia bilang pada orang tuaku kalau aku tidak punya kelainan mental. Dia memberiku tablet vitamin, lalu dia menyuruh aku pulang. Arvin berpikir arwah itu mencoba melindunginya. Dia berpikir bahwa ada orang-orang yang akan selalu menjaganya dan juga melindunginya dari arwah jahat. Dia tidak tahu bahwa ini hanya permulaan saja. Dunia arwah masih menyimpan banyak hal untuknya. Dia merasakan sisi mengerikan dari dunia itu saat dia mendapat kemampuan khususnya. Kami mendapat panggilan untuk ujian yang akan diadakan di Kolkata. 3 temanku pergi menemaniku ke Kolkata. Kami memesan sebuah kamar hotel. Kami datang ke ujiannya keesokan harinya. Ada apa, Arvin? Kelihatannya kau sedih. Ujiannya tidak mulus. Tidak apa-apa. Kita pasti lulus. Aku tidak yakin. Aku mau pulang ke Ranchi. Aku kesal dan akhirnya aku pulang. Aku berencana naik kereta untuk pulang. Pulang ke Ranchi. Aku tidak membuang waktu lagi. Aku langsung ke stasiun Howrah. Aku hampir saja ketinggalan kereta, tapi aku berhasil naik di saat terakhir. Untuk para penumpang yang sudah memiliki tiket, harap masuk ke dalam kereta. Dan mohon jangan membeli makanan dari penjual yang tidak memiliki izin, karena makanan itu bisa berbahaya. Saat aku bangun di pagi harinya, aku sadar aku berada di Guwahati. Aku memegang tiket ke Ranchi, tapi aku malah ke Guwahati. Saat aku keluar dari stasiun, aku berjalan cukup jauh. Lalu sesuatu terjadi padaku. Ah! 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 Ah!
Kepalaku terasa berputar dan aku melihat diriku di depan sebuah reruntuhan. Baba, Dari mana saja kau? Ambil ini. Ambillah. apa? Apa ini, Baba? Pada saat yang tepat, kau pasti akan tahu apa ini dan apa yang harus kau lakukan dengannya. Kota Gua Hati adalah tempat yang baru bagiku. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Cara orang tua itu bicara padaku sangat mengagetkan. Dan itu pertama kalinya aku mendapatkan patung itu setelah aku berusaha dengan sangat keras. Aku berhasil membaca skrip tulisannya. Aku menjadi banyak tahu tentang Rohini Vidya. Menurut Rohini Vidya, seluruh alam semesta ini adalah yantra. Kata yantra berarti mesin. Ada mekanisme yang bekerja pada rotasi dan revolusi dari seluruh planet yang mengitari matahari. Ada dua macam yantra. Yang pertama adalah berbentuk fisik, contohnya tubuh manusia. Yang kedua adalah metafisik yang tidak memiliki bentuk. Menurut tulisannya, dinyatakan bahwa ada beberapa bagian berbeda dari alam semesta, baik itu planet ataupun makhluk hidup. Mereka semua berhubungan oleh suatu rumus. Jika tidak ada masalah pada rumus ini, maka hidup kita bahagia. Jika ada masalah pada rumus ini, maka kita menghadapi banyak masalah dalam kehidupan kita. Sebelum 1993, dia bukan murid yang pintar. Dia tidak tertarik pada pelajaran. Tapi pada tahun 1993, kami memasukkannya ke Akademi Pilot. Dan setelah itu dia berubah. Hidupnya berubah drastis. Kami bisa merasakan kehadiran sesuatu yang lain kepadanya. Ada yang menolongnya selama 2 tahun terakhir. Dia benar-benar diberkahi oleh dewa. Dan jimat yang dia bawa itu benar-benar kuat. Jadi sekarang aku benar-benar percaya hal ini. Karena dia sudah mengalami beberapa kecelakaan dan sebenarnya peluang selamatnya itu sangat tipis. Tapi entah kenapa dia selamat. Itu sebabnya kami percaya dia punya semacam kemampuan. Dan seluruh keluarga percaya kalau dia mempunyai kemampuan. Jadi banyak sekali orang datang untuk menemuinya setiap hari. Arvin, tolong selamatkan aku. Tolong, jangan. Selamatkan aku. Bangunlah. Arvin, namaku Dipak. Ini lihatlah. Saat aku bertemu dengan Dipak, aku mengetahui bahwa semua dokter sudah menyerah. Aku diberitahu bahwa dia sudah kena serangan jantung dan tidak mungkin menyelamatkannya. Kau tidak perlu mengatakan apapun. Kau menderita penyakit jantung yang parah. Iya kan? Semua hal yang aku dengar tentangmu ternyata benar. Aku tidak mau mati, Arvin. Aku baru saja menikah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kau tidak perlu khawatir. Semua akan baik-baik saja. Percayalah kepada aku. Tapi aku mohon dengarkan aku baik-baik. Jangan takut dengan tindakanku. Dan kau perlu ingat, jangan bergerak dari tempatmu. Kau mau ikuti saranku? Oke. Iya. Ikutlah denganku. Kau tidak perlu merasa khawatir. Semua akan baik-baik saja. Kau harus percaya padaku. Tapi tolong dengarkan aku baik-baik. Jangan takut dengan tindakanku. Dan kau juga harus ingat, jangan bergerak dari tempatmu ini. Kau setuju dengan kata-kataku? Oke. Iya.
Ikutlah dengan. Aku memutuskan menyembuhkannya dengan bantuan Rohini Vidya. Tapi aku tahu kalau aku menyembuhkan seseorang dengan bantuan Rohini Vidya, aku mungkin akan kena efek sampingnya. Tapi kondisinya sudah buruk. Maka aku putuskan untuk menyembuhkannya dan juga merawat dia selama 2 hari. Namaku Dipak Suneja. Seperti kalian lihat, aku memiliki toko pakaian wanita. Ya, proses tawar-menawar biasa berjalan sulit di toko pakaian wanita seperti ini. Tanggal 7 Februari aku menghampiri seorang pelanggan. Lalu aku sibuk dengan tawar-menawar dan pada saat itu tekanan darahku menjadi naik tinggi. Aku berkonsultasi dengan ahli jantung terbaik di Ranchi yaitu Neeraj Prasad yang bekerja di Rumah Sakit Apollo. Pada tanggal 16 Februari, akhirnya aku menjalani tes ekokardiogram dan dokter bilang aku dalam keadaan yang bisa dikatakan kritis sekali dan dari hasil tesnya juga menunjukkan kondisiku memang sudah kritis. Dokter menyuruhku segera dirawat secepat mungkin dan dia juga bilang mungkin ada penyumbatan di pembuluh darahku dan mereka harus melakukan angiografi dan jika diperlukan angioplasti. Menurutnya operasi akan berisiko tinggi dan aku bicara pada keluarga akhirnya menyarankan untuk bertemu Arvin sebelumnya. Periksakanlah jantungmu setelah 4 hari. Periksa jantung? Baik Arvin. Setelah dirawatnya aku merasa jauh lebih baik. Ahli jantung terbaik lainnya adalah Dr. Heman Narayan. Aku menemuinya lalu dia melakukan serangkaian tes. Dia menunjukkan padaku hasil tes yang sangat berbeda kali ini dan dia melakukan ekokardiogram dan elektrokardiogram. Akhirnya dia menyatakan aku tidak punya penyakit jantung lagi dan itu sudah 7 bulan yang lalu. Menurut laporan awal aku berada dalam kondisi yang kritis dan tidak ada obat untukku. Sakit jantung disembuhkan dalam 2 hari, silakan menyebutnya keajaiban ataupun perawatan atau apapun, tapi aku meyakininya. Ya memang bisa dikatakan itu sebagai keajaiban ataupun perawatan yang jelas aku sendiri yang mengalaminya. Setiap saat Arvin menyembuhkan seseorang, dia terkena penyakit orang itu. Dan tubuhnya pun semakin melemah. Saat kisah pengobatannya menjadi terkenal, dia mulai menjadi sangat serakah. Dia menyadarinya dengan cara yang pahit bahwa tidak hanya arwah baik. Dia sadar bahwa selain arwah baik, arwah jahat juga. Kurasa ada yang tidak beres dengannya. Aku mendengar sesuatu. Suara ini berkata, hanya kau yang bisa menyelamatkan putriku. Kumohon padamu. Tolong selamatkan putriku. Iya, aku mengerti. Aku akan merawat dia. Tapi tolong jangan ikut campur. Dan percaya saja kepadaku. Semuanya akan baik-baik saja, oke? Aku melihat gadis itu. Dia sangat kesakitan dan berjuang demi hidupnya sendiri. Aku tidak tahan melihatnya kesakitan.
Maka dengan begitu, aku gunakan rohini itu untuk menyembuhkan dia. Di sini kau. Aku menunggumu sudah lama sekali. Aku juga sudah lama menunggumu. Apa yang kau lakukan? Jangan lakukan itu, atau kau akan menderita. Apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa menyakitiku. Tidak ada yang bisa mencegahku. Tidak ada. Mantramu dan pengetahuanmu tidak bisa menyakitiku. Mulai saat ini, kau adalah musuhku. Dan aku akan mendatangimu lagi. Aku akan kembali. Ingat itu baik-baik. Kau dan keluargamu tidak akan aman mulai saat ini. Kau tidak perlu khawatir. Putrimu sudah aman sekarang. Terima kasih banyak karena kau sudah menyelamatkan nyawa putriku. Bahkan semua dokter sudah menyerah, tapi kau malah berhasil. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Jangan bilang pada putrimu tentang masalah ini. Dia akan percaya tentang hal-hal ini. Dan akan menjadi ketakutan. Oke? Baiklah. Lalu aku bertemu dengan beberapa dukun yang berpakaian serba hitam. Lalu mereka tanya kepadaku untuk menerima persembahan dari mereka. Anakku, terimalah persembahan ini. Ini persembahan suci. Aku tidak bisa menolaknya. Tentu saja. Berikanlah. Segera setelah aku menerimanya, aku tidak ingat lagi apa yang terjadi padaku. Saat aku tersadar, aku berada di dalam ruangan gelap. Katakan pada kami tentang rohini Vidya. Katakan prosedurnya dan bagaimana menggunakannya. Aku sama sekali tidak tahu apapun tentang itu. Aku tidak tahu. Kau jangan berbohong. Kau mendapat kemampuanmu dari rohini Vidya. Kau harus terjemahkan buku ini untuk kami.
Kau harus katakan rahasia kekuatanmu. Apa yang kau bicarakan? Aku rasa kau sudah salah mengerti. Aku tidak tahu. Ajar. Ini buktinya. Manusia biasa tidak bisa melakukan hal ini. Di dalam toples ini ada arwahnya. Ada yang menolongnya. Para dukun itu menyiksaku untuk mendapatkan roh ini Vidya. Dan aku sama sekali tidak menyangka akhirnya aku berhasil lolos dari mereka. Mereka menggunakan arwah jahat untuk membuat kekacauan dalam hidupku. Dan aku juga tidak pernah menyangka bahwa nyawa anggota keluargaku saat ini berada di dalam bahaya. Ada orang yang menembakku. Aku bisa merasakan bayangan hitam melindungiku. Dan setelah itu, aku tidak tahu lagi apa yang terjadi. Kejadian itu sudah terjadi 5 tahun lalu. Dan saat itu, istriku sedang hamil. Suatu malam, aku sedang menjalankan ritual. Dan saat menjalankan ritual ini, aku mendapatkan firasat ini, bahwa para dukun itu yang sudah menyiksaku mengirim arwah jahat untuk menyakiti bayiku yang masih ada dalam kandungan istriku. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Joti! Tidak. Jangan. Tidak. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan Joti! aku. Arvin. Arvin, bayi kita. Tolong aku. Joti! Tolong aku, Arvin. Bayi kita. Arvin, tolong aku. Arvin. Arvin. Joti! Joti, ayo bangun. Bangun. Hati-hati. Ayo. Ayo.
Dokter, bagaimana dokter? Bagaimana istriku? Maafkan aku, sulit sekali menyelamatkan istrimu. Karena ada beberapa komplikasi dengan kelahiran istrimu itu. Aku tidak pernah menangani kasus seperti ini sebelumnya. Dokter, apa maksudmu? Maafkan aku, Tuan Arvin. Dokter. Joti! 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 Para dukun itu mengirim arwah jahat untuk mendapatkan rahasia Rohini Vidya dari Arvin. Joti! Joti! Arvin berada dalam dilema. Haruskah dia menyelamatkan istrinya atau tetap menjaga rahasia Rohini Vidya? Tidak, apa yang kau lakukan? Itu akan membunuh istri dan juga anakmu. Masih ada waktu. Katakan saja rahasia dari Rohini Vidya dan selamatkan keluargamu. Om. Joti! Joti! Dokter! 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 Aku adalah mahasiswa sains dan aku tidak pernah percaya hal-hal seperti ini. Temanku pernah memintaku memakai jimat, tapi aku menganggapnya semua itu adalah hanya tahayul saja. Tapi pada akhirnya aku percaya bahwa hal-hal seperti itu memang ada. Hantu dan arwah memang benar ada. Tuan Arvin sudah melakukan ini sejak dia masih kecil. Lalu dia pergi ke Makia dan di sana dia memperoleh pengetahuan tentang Rohini Vidya, dan saat gurunya meninggal, dia menurunkan ilmunya ke Arvin, dan sebelum gurunya meninggal, saat ini dia sudah memiliki pengetahuan yang diberikan gurunya. Dan saat ini dia punya kemampuan untuk memanggil arwah, jin, dan makhluk supernatural lainnya. Dia menggunakannya dengan sangat bijak. Aku pernah jatuh sakit. Tuan Arvin datang merawatku, dia perlakukanku dengan baik. Kakiku menderita gangren, dia bersihkan kotoran dan pasir di dalamnya, dia menyembuhkannya dengan penuh keajaiban. Kuharap kau percaya dengan keajaiban. Dia memakaikan jarum dan memasukkannya ke dalam kakiku ini. Dia menyembuhkannya. Aku sangat berterima kasih kepadanya. Menurut ahli paranormal Venus Sandal, Rohini Vidya itu sangatlah kuat. Jika kau mendapatkannya, kau bisa selesaikan masalah rumit dengan mudah. Akan tetapi sulit mendapatkannya. Kau mungkin tidak berhasil meski sudah berusaha. Banyak orang berusaha untuk merebutnya dan menggunakannya untuk tujuan jahat. Akan tetapi banyak dari mereka tidak sadar. Mereka yang menyalahgunakan Rohini Vidya akan mendapatkan celaka sendiri pada akhirnya.